Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini tuh kayak cuma tentang kerja, bayar tagihan, terus tidur? Besoknya ulang lagi dari awal, dari pagi. Dulu waktu kecil, kita disuruh rajin belajar biar bisa kerja yang enak. Sekarang setelah kerja, kita sadar ternyata yang enak itu mahal banget. Harga rumah di Australia naik gila-gilaan. Di Sydney, sewa apartemen satu kamar aja nih ya, bisa sampai $500 per minggu. Bahkan 600. Kalau kamu tinggal di Mascot, Zetland, atau Waterloo, kamu tahu gimana rasanya tiap minggu bayar sewa, apalagi City. Dan gaji habis cuma buat bertahan hidup doang. Dan lucunya di Indonesia pun ceritanya nggak jauh beda. Banyak orang kerja dari pagi sampai malam, kadang gajinya bahkan belum cukup buat bayar kontrakan. Dan susu anak, harga beras naik, harga listrik naik, BBM naik, semua naik. Tapi semangat nggak boleh turun, karena hidup harus jalan terus. Semua orang bilang ya, namanya juga hidup, harus kerja keras. Tapi kadang kita lupa nanya, kerja keras ini buat hidup atau hidup ini buat kerja keras? Kita bangun pagi, buru-buru ke tempat kerja, berjuang lawan macet atau transport yang selalu penuh. Kerja 8, 9, 10 jam bahkan, terus pulang dengan badan lelah dan kepala penuh angka, target, dan tagihan. Dan yang paling aneh, kita bangga sama capeknya. Seolah-olah makin sibuk, makin berarti. Padahal di balik kesibukan itu, banyak hal kecil yang hilang. Sarapan bareng keluarga, ngobrol santai, bahkan waktu buat sekedar mikir siapa kita sebenarnya. Di Australia, banyak yang punya 2 atau 3 pekerjaan. Barista pagi, ngajar siang, antar makanan malam, delivery driver. Mereka punya uang tapi kehilangan waktu. Di Indonesia, banyak yang kerja mati-matian demi bisa makan layak. Mereka punya waktu tapi nggak punya cukup uang. Sama-sama capek, sama-sama berjuang. Dan yang lebih sedih, semua orang kayak udah nerima itu sebagai hal normal. Kita nyebutnya realita. Padahal sebenarnya itu jebakan sistem. Sekarang dunia bergerak sangat cepat. Media sosial tiap hari pamer pencapaian orang lain. Bikin kita ngerasa kalah, ngerasa tertinggal. Padahal nggak ada yang cerita di balik layar. Berapa banyak waktu yang mereka korbankan buat sampai di titik itu. Berapa banyak malam yang mereka nggak tidur. Berapa banyak senyum palsu buat nutupin stres. Di Indonesia, mental harus sukses sebelum umur 30 jadi tekanan baru. Di Australia, banyak yang kerja gila-gilaan biar bisa sampai beli rumah sebelum harga naik lagi. Semua orang kejar sesuatu yang kayaknya nggak pernah bisa dikejar. Dan di tengah perlombaan itu, banyak yang lupa berhenti dan nanya, tujuan akhirnya apa sih? Apakah kita kerja biar bisa hidup lebih baik? Atau kita cuma berusaha hidup cukup lama buat terus kerja? Kita sekarang hidup di masa dimana diam sebentar aja bisa bikin ngerasa bersalah. Kalau istirahat dibilang malas. Kalau nggak produktif sehari langsung ngerasa tertinggal. Padahal nggak ada manusia yang bisa terus lari tanpa berhenti. Itu nggak ada. Kita semua punya batas. Tapi di dunia sekarang kayak nggak peduli batas itu ada. Selama kamu masih bisa berdiri, sistem akan terus bilang lanjut kerja, lanjut kerja, lanjut kerja. Dan saat kamu roboh, dunia nggak akan berhenti sebentar buat kamu. Makanya sekarang banyak yang ngerasa kosong di tengah kesibukan. Punya gaji tapi nggak punya arah. Punya pekerjaan tapi kehilangan makna. Dan yang paling berbahaya, kita mulai terbiasa dengan rasa capek itu. Sampai nggak sadar kalau sebenarnya kita udah hidup demi bekerja. Kadang kita nggak sadar bahwa kerja keras tanpa arah bukan tanda tangguh, tapi tanda lupa tujuan. Kita sering ngomong soal gaji, target, dan bonus, tapi jarang banget ngomong soal harga yang nggak kelihatan. Harga dari waktu yang hilang, harga dari stres yang dipendam, harga dari hubungan yang renggang karena kita terlalu sibuk mencari kehidupan. Orang bilang kerja keras itu mulia, betul. Tapi kalau kerja keras itu bikin kamu kehilangan siapa diri kamu sebenarnya, itu bukan kemuliaan lagi, itu namanya kehilangan. Di Australia, banyak orang bangun jam 5 pagi, kerja sampai malam, makan seadanya, tidur, lalu ulang lagi. Mereka hidup dalam loop yang rapi, tapi kosong di dalam. Anak mereka dititip di daycare 10 jam sehari, karena nggak ada pilihan lain. Dan ketika malam tiba, yang tersisa cuma kelelahan, bukan kebersamaan. Sementara di Indonesia, banyak orang kerja dari Senin sampai Sabtu, kadang Minggu pun masih lembur. Semua dikerjakan demi keluarga, demi masa depan. Tapi ironisnya, waktu bareng keluarga justru yang paling jarang terjadi. Anak dibesarkan pembantu, istri ditinggal karena kerja luar kota,
Ayah pulang saat anak udah tidur, dan nanti ketika anak udah besar baru sadar, uangnya cukup tapi kenangannya kosong, waktunya udah lewat. Kita sering bilang, aku kerja keras demi keluarga. Tapi coba jujur sebentar, kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir buat mereka? Bukan cuma secara fisik, tapi secara hati. Kita terlalu sibuk menyiapkan masa depan, sampai lupa menikmati masa kini. Kita rela kehilangan momen berharga hari ini demi hari esok yang belum tentu kita nikmatin. Di Sydney, aku sering lihat orang makan sendirian di food court. Pakai earphone, pakai laptop, bukan karena mereka kesepian, tapi karena itu satu-satunya waktu mereka bisa tenang. Tapi kesunyian itu pelan-pelan berubah menjadi rutinitas. Dan rutinitas tanpa makna lama-lama jadi beban, guys. Di Jakarta, Surabaya, Medan, ceritanya juga sama. Orang tua selalu rela kerja 2 shift demi anak, tapi anak tumbuh tanpa pelukan. Semua demi hidup yang lebih baik. Tapi kapan hidup itu dimulai sih? Kita sering pikir kerja keras sekarang sama dengan kebahagiaan nanti. Tapi nanti itu nggak pernah datang kalau kita nggak belajar berhenti sesekali. Ada orang yang udah tua dan sukses bilang, kalau bisa balik ke masa muda, aku akan kerja lebih sedikit dan hidup lebih banyak. Tapi kita yang muda jarang mau dengar. Karena sistem dunia ini udah bikin kita ngerasa bersalah kalau santai. Padahal istirahat itu bukan dosa. Menikmati hidup itu bukan kemewahan, itu kebutuhan. Karena manusia bukan mesin. Dan gak ada yang kuat terus hidup di mode survival tanpa jeda. Ada satu hal yang orang jarang sadari, kadang kita bukan kehilangan waktu, kita kehilangan diri sendiri. Kita dulu punya mimpi, punya hobi, punya tawa yang ringan. Tapi sekarang semuanya terasa begitu berat. Karena kita ukur nilai hidup dari produktivitas. Coba kita berpikir deh, kapan terakhir kali kamu ngerasa benar-benar hidup, bukan cuma berfungsi, tapi bermakna? Kalau kamu nggak inget, mungkin karena kamu udah terlalu lama hidup untuk bekerja. Dan itu harga yang paling mahal dari semuanya. Dunia modern bikin kita sibuk ngejar uang, tapi lupa bahwa waktu yang hilang nggak bisa dibeli lagi. Mungkin selama ini kita salah paham soal arti hidup. Kita pikir hidup itu soal pencapaian, soal target, kerja tanpa henti. Padahal kadang hidup itu sederhana, merasakan nafas sendiri. Bekerja itu penting, iya, tapi hidup itu lebih penting. Dan sekarang kita perlu belajar lagi gimana caranya hidup, bukan cuma bertahan, tapi benar-benar ada. Di Australia, aku lihat banyak orang mulai berubah. Mereka mulai ambil day off tanpa rasa bersalah. Mulai belajar bilang tidak ke lembur yang nggak perlu. Mulai sadar bahwa uang tambahan nggak sebanding dengan waktu yang hilang. Di Indonesia pun makin banyak anak muda yang mulai sadar. Kejar passion boleh, tapi jangan sampai kehilangan diri sendiri. Mereka mulai cari keseimbangan. Kerja iya, tapi juga menikmati. Bikin kopi pagi pelan-pelan, ngobrol sama keluarga, bahkan sekedar diam tanpa buka HP. Kedengarannya sederhana, tapi justru hal-hal kecil itu yang bikin kita waras di dunia yang bising ini, guys. Kita hidup di masa dimana segalanya cepat, begitu cepat, tapi kebahagiaan justru makin sulit dirasakan. Padahal mungkin jawabannya cuma satu, perlambat sedikit. Nggak apa-apa kalau kamu belum kaya, nggak apa-apa kalau kamu belum punya rumah, nggak apa-apa kalau kamu belum jadi versi sukses menurut orang lain. Selama kamu masih punya waktu untuk mencintai, untuk tertawa, untuk bersyukur, kamu sudah jauh lebih hidup daripada banyak orang yang cuma sibuk mengejar angka. Aku tahu dunia ini keras, harga naik, tekanan meningkat. Tuntutan makin besar. Tapi di tengah semua itu, kita tetap bisa milih mau sekedar hidup atau benar-benar menjalani hidup. Sekedar dan menjalani itu beda, guys. Bekerja demi hidup artinya kamu menghargai dirimu sendiri. Kamu kerja bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi karena kamu ingin memberi makna pada apa yang kamu kerjakan. Kamu tahu kapan harus berhenti, dan kamu tahu apa yang benar-benar penting. Mungkin sekarang kamu belum punya semuanya, tapi kamu punya kesadaran, dan itu langkah pertama buat benar-benar hidup lagi. Kita sering lupa bahwa hidup itu bukan proyek jangka panjang yang harus sempurna. Hidup itu perjalanan, dengan jatuh, bangun, tertawa, menangis, dan semua hal diantaranya. Kita boleh kerja keras, tapi jangan sampai lupa istirahat. Jangan lupa menikmati sore, dan jangan lupa mensyukuri yang masih kita punya. Karena di ujung hari, hidup itu bukan tentang seberapa keras kita kerja, tapi seberapa dalam kita merasa. Jadi kalau hari ini kamu masih berjuang, masih bekerja, tapi juga masih sempat mencintai, menertawakan, dan bersyukur, percayalah kamu enggak sedang kalah apapun kondisimu.
kamu cuma sedang hidup dengan cara yang benar. Well, kalau kamu ngerasa video ini nyentuh kamu, jangan lupa klik like biar aku tahu semua kamu tuh ada di sini. Tulis di kolom komentar bagian mana yang paling kamu rasain sekarang. Dan kalau kamu punya teman yang lagi ngerasa capek sama kerjaannya, share video ini ke dia. Siapa tahu itu bisa jadi pengingat kecil buat berhenti sebentar. Jangan lupa juga klik subscribe, karena itu sangat ngebantu, karena juga masih banyak obrolan jujur kayak gini tentang hidup, perjuangan, dan cara tetap waras di dunia yang terus berlari. See you again di video berikutnya. Bye.